Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuranlah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya pada hari ini kita berjumpa dalam kuliah manajemen risiko dan asuransi, meskipun dalam keadaan virtual. Namun dalam ilmu pengetahuan berbagai metode yang bisa digunakan, itu apalagi menggunakan perkembangan mutakhir. Salawat dan salam kepada Sang Pembaharu, manusia agung, manusia paripurna yang memberikan suri teladan di berbagai aspek untuk melakukan suatu penelusuran dan pemaknaan dalam kehidupan kita. Saudara, dalam kehidupan ini kita dihadapkan oleh berbagai risiko, ya, berbagai tantangan ataukah berbagai halangan, ketakutan dan sebagainya. Itu merupakan bagian daripada risiko dalam kehidupan manusia. Nah, pada hari ini saya akan membuka kuliah ini dengan pengantar manajemen risiko dan asuransi. Tentu dimulai dari pengertiannya secara umum, kemudian masuk ke sejarah risiko dan asuransi. Baiklah saudara, selamat menyimak mata kuliah ini. Dan ini adalah mata kuliah yang sangat penting karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dan juga berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan di masa mendatang, ataukah hubungan keluarga di masa mendatang, hubungan pertemanan dan sebagainya. Di dalam suatu kesempatan, Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016 mengatakan bahwa risiko merupakan potensi kerugian yang disebabkan suatu peristiwa tertentu. Jadi ada potensi kerugian disebabkan oleh suatu peristiwa tertentu, itu menurut Otoritas Jasa Keuangan 2016. Salah satu pakar pada tahun 2009, Huber, mengatakan risiko yaitu probabilitas kerugian, bencana atau peristiwa yang tidak diharapkan. Jadi ada hal yang tidak diharapkan oleh manusia, itu bisa terjadi dan itu bisa diantisipasi, atau ketika terjadi itu bisa ditanggulangi, ya, itu bisa diminimalisir dan sebagainya. Itu merupakan bagian daripada manajemen risiko. Nah, sebelum kita bicara manajemen risiko, kita bicara risikonya dulu. Risiko suatu kemungkinan terjadi hasil yang tidak diinginkan yang bisa menimbulkan kerugian ketika tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan baik. Jadi ketika tidak dikelola dengan baik suatu risiko, maka itu bisa menimbulkan kerugian yang berkepanjangan atau kerugian yang cukup banyak. Oleh sebab itu, disinilah letak risiko perlu digandengkan dengan manajemen, ataukah perlu manajemen menggandeng risiko itu dalam mengatur pengelolaan risiko dan jaminan yang akan kita bahas nantinya, atau disebut sebagai asuransi. Kemudian fungsi manajemen. Nah, di sini tadi karena risiko itu memerlukan pengelolaan yang baik, ya, untuk menggali tantangan dan peluang yang ada dalam satu yang dihadapi ataukah dalam satu risiko, maka ada beberapa fungsi manajemen. Tentu sangat banyak, tapi hanya beberapa saja yang bisa mencakup itu. Yang pertama, perencanaan, planning. Ini sangat penting, ya. Ini kemudian masuk nantinya ke risiko, itu sangat perlu namanya planning. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah hal yang sangat penting juga dalam mengambil keputusan. Kemudian penataan staff. Jadi ada staff itu ditata dengan kelolaan secara baik, maka itu bisa berfungsi secara baik, ya. Kemudian pelaksanaan yang sistematis, kemudian pengendalian. Jadi dalam pelaksanaan itu ada pengendalian. Yang keenam, ada pengawasan, ya. Jadi pengawasan ini berfungsi untuk memantau atau memastikan semua unit-unit itu bekerja secara maksimal atau sesuai dengan SOP, ya, atau sesuai dengan apa yang kebijakan-kebijakan yang disepakati secara bersama. Kemudian yang ketujuh adalah kepemimpinan. Dan kepemimpinan ini sangat perlu untuk melakukan suatu hal yang keberanian yang bisa ditempuh tapi bisa diantisipasi, ya. Disitulah kepemimpinan yang berani yang perlu untuk digunakan, ya, dalam mengelola risiko dan asuransi. Nah, baiklah, pada selanjutnya maka ada namanya sejarah manajemen risiko, ya. Tentu sebelum kita bicara manajemen risiko yang akan diuraikan panjang oleh 12 kelompok dalam satu semester ini, maka saya sebagai dosen pengampu mencoba menguraikan
secara pengantarnya ya, atau karena apapun itu bagusnya kita menggali dari akarnya, dari sejarahnya. Dalam sejarah ekonomi, kalau membaca buku-buku sejarah ekonomi ya, ekonomi klasik, maka ada kaitan antara risiko dan bertahan hidup. Jadi antara bertahan hidup itu satu risiko, antara bertahan hidup dengan materi itu ada kaitannya dalam perspektif secara ekonomi. Nah, begitu juga dalam risiko. Nah, risiko ini adalah bagian daripada manusia ya. Era dulu dalam satu buku yang berjudul Manajemen Risiko itu kemudian diuraikan bahwa era terdahulu itu umur manusia rata-rata pendek ya, sekitar 30 sampai 40 tahun. Itu karena diakibatkan tingginya resiko di masa itu dalam mempertahankan hidup dan mencari kehidupan. Seperti misalnya ketika bangunan-bangunan belum ada seperti sekarang ini, apartemen ya, rumah-rumah yang bagus, itu dulunya orang tinggal di gua-gua atau era nomaden, era berpindah-pindah. Resikonya adalah manusia berhadapan dengan binatang-binatang buas. Manusia berhadapan dengan bahaya-bahaya yang mengintari dirinya dalam waktu 24 jam. Nah, seseorang yang tinggal di gua yang mau mengambil resiko, maka keluar mencari tantangan, maka dia bisa menemukan makanan dan minuman apa saja yang dia butuhkan, yang dia senangi. Dia bisa mendapatkan suatu wilayah ataukah tempat tinggal seenaknya di masa itu, ketika itu manusia di masa itu berani mengambil satu risiko. Tetapi ketika di waktu itu banyak orang yang tidak mau menanggung risiko, memilih bertahan hidup di dalam gua-gua, maka disinilah terjadi kelaparan dan kematian. Nah, beda halnya juga di Sumeria. Sumeria adalah peradaban kuno di masa klasik yang sekarang terdapat di selatan Irak. Itu dulunya adalah peradaban tapi pernah mengalami suatu peperangan yang cukup panjang ya, peperangan sehingga membinasakan banyak sekali manusia di waktu itu, ibaratnya seperti suatu penyakitnya. Dalam informasi di masa itu bahwa akibat dari perang itu manusia bergelimpangan kematian begitu banyak secara massal seperti suatu penyakit. Nah, ini menandakan suatu peperangan sejak di masa klasik itu menimbulkan risiko yang cukup besar. Nah, begitu juga dengan Perang Dunia I dan Perang Dunia II, dan hari ini kita di dunia dihadapkan oleh suatu peristiwa besar lagi, adalah peperangan antara Rusia dan Ukraina. Nah, itu banyak sekali rancangan risiko yang dihadapi baik itu di berbagai negara dan seluruh dunia. Itu sudah macam-macam prediksi-prediksi yang dikeluarkan ya, yang ditulis maupun yang diucapkan. Nah, saudara, bahwa risiko itu di mana-mana itu ada pada setiap manusia dan kita ditantang untuk mengelola secara baik. Kemudian sejak dulu ada kesadaran risiko fisik berkaitan dengan materi. Ini salah satu juga bagian daripada sejarah manajemen risiko. Dulu seorang yang hidup di gua lalu berani mengambil risiko seperti tadi yang saya sampaikan itu bisa menemukan makanan yang seenaknya, dan begitupun sebaliknya yang tidak mau menanggung risiko. Begitu juga hari ini seorang yang tidak suka menanggung risiko atau takut menanggung risiko, maka itu susah untuk maju ya, susah untuk mau bersaing karena risiko itu tetap ada. Setiap manusia itu punya masalah ya. Yang menjadi masalah itu ketika tidak punya masalah. Nah, tapi masalah itu mendewasakan, membesarkan pengalaman yang cukup baik. Ketika dikelola secara baik, maka manajemen sangat dibutuhkan. Nah, masa kerajaan dulu itu dalam satu kerajaan dalam suatu sejarah bahwa kapal-kapal besar yang dibuat itu kapal-kapal besar dalam pengangkut barang-barang, ataukah kapal besar ini digunakan untuk menduduki suatu tempat atau membawa rempah-rempah yang pernah terjadi misalnya di Indonesia juga, gimana Portugis ya berlayar kemudian mendapat rempah-rempah. Itu dulu suatu risiko yang dihadapi. Nah, risiko yang dihadapi ini di tengah lautan itu bisa dengan bajak laut misalnya, atau dengan ombak atau tenggelamnya satu kapal. Nah, di masa kerajaan dulu
perdagangan rempah-rempah menunjukkan pemanfaatan risiko bisa mendapat keuntungan. Nah, saudara, seandainya di masa dulu risiko itu tidak ditantang manusia atau tidak dihadapi manusia, itu tidak ada pelayaran yang sukses yang sampai membawa rempah-rempah atau mengambil suatu rempah dipindah ke negara lain atau menguasai suatu negara ke negara lain, itu karena adanya risiko yang ditanggung. Nah, sejarah awal manajemen risiko ini lahir tahun sekitar 2100 Masehi, sebelum Masehi ya. Ini sekitar abad-abad ke-2 sebelum Masehi. Oke. Ketika Hammurabi di Babilonia merumuskan konsep dasar asuransi, ya, jadi di masa di Babylon, di masa 2100 sebelum Masehi, itu sudah ada praktik asuransi. Meskipun itu belum menjadi suatu ilmu asuransi, tapi secara praktik itu sudah ada. Di mana Hammurabi di Babilonia merumuskan konsep dasar asuransi, yaitu bentuk asuransi perkapalan di mana pemilik kapal bisa meminjam uang untuk membeli barang. Jadi ada seorang yang punya kekuasaan, punya kekuatan modal membangun suatu kapal besar, kemudian bisa meminjam uang yang cukup besar untuk membeli barang atau mengangkut barang yang banyak untuk suatu tempat, tetapi tidak harus membayar utangnya ketika kapal pengangkut barang hilang ya di lautan, seperti dibajak dan sebagainya. Itu satu perjanjian, ketika kapal pengangkut barang itu hilang dibajak atau tenggelam dan sebagainya, maka seorang yang mengutang itu ya, seorang pemilik kapal yang mengutang itu tidak mesti membayar utangnya ya. Di sini meminjamkan kapal kepada orang yang meminjamkan dananya. Jadi ada dana yang dipinjamkan itu untuk dikelola ya, tetapi si peminjam modal ini tidak harus menuntut kembali dananya itu ketika kapal itu tenggelam. Nah, di sini ada suatu kesepakatan ya yang melahirkan satu yang disebut sebagai asuransi ya, bagian daripada secara asuransi. Kemudian perkembangan risiko tahap kedua, itu tadi tahap pertama. Tahap kedua, perusahaan mulai mempertimbangkan risiko dalam menjalankan bisnisnya. Nah, saat ini begitu banyak ya, seperti misalnya asuransi yang paling digemari hari ini. Era kedua itu perusahaan-perusahaan itu sudah mulai mempertimbangkan risiko dalam menjalankan bisnis, kemudian menggunakan jasa asuransi. Kemudian asuransi ini merambah dari awalnya bisnis, kemudian industri, merambah ke kesehatan seperti hari ini, seperti BPJS misalnya, atau properti rumah, seperti orang yang beli rumah kemudian dicicil ke bank misalnya. Ada asuransi, mau milih atau tidak, membayar dari awal sekian membayarnya. Nanti misalnya utangnya itu selama 5 tahun dan terjadi kebakaran rumah, itu bisa diganti kerugian itu oleh pihak asuransi, baik itu seluruhnya atau sebagian ya, atau berupa jasa dan sebagainya. Itu suatu kesepakatan dalam perusahaan asuransi. Nah, ini yang merambah ke properti, ke hal-hal yang lainnya. Itu hampir semua ada jaminan-jaminan seperti itu. Kemudian masuk ke era ketiga, tidak hanya risiko, namun manajemen risiko sudah mulai terpusat pada tindakan preventif ya, seperti misalnya standar asuransi itu sudah mulai diaudit ya, dipertanyakan ya. Hari ini asuransi bukan hanya berjalan secara sendiri tapi juga dipertanyakan, diaudit ya. Kemudian pada tahun 1990 ada yang meminta laporan keuangan dan pengawasan serta audit ketat. Pada tahun 1999 itu ada audit ketat untuk perusahaan pengelola risiko ya, pengelola risiko. Nah, saudara, bahwa mengelola risiko dan asuransi itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita dari sejak dulu sampai hari ini. Begitu juga dalam hal pada pekerjaan. Kemudian ada prinsip manajemen risiko dalam bisnis. Pengusaha yang sukses bukan hanya yang mampu melindungi perusahaannya dan risiko yang dihadapi, tetapi juga mengetahui risiko mana yang perlu dieksploitasi dan memahami bagaimana mengeksploitasinya. Jadi seorang pebisnis yang hebat itu ya, seorang pebisnis yang hebat tidak hanya mengetahui risiko mana yang perlu dieksploitasi ya, risiko mana yang perlu dihadapi, tapi juga risiko mana yang berpotensi besar itu bisa diredam dan sebagainya. Itu namanya orang-orang yang sukses dalam manajemen risiko. Nah, kemudian ahli manajemen risiko seperti misalnya Aswad dan Modern itu tahun 2007, kemudian Sapro dan Hakim 2013 merumuskan ada sekitar 10 prinsip pengelolaan manajemen risiko.
Yang pertama, risiko ada di mana-mana. Ya, jadi ada 3 hal dalam risiko itu ada di mana-mana. Yang pertama penolakan seseorang terhadap risiko, yang kedua ketakutan, yang ketiga adalah penerimaan risiko. Ya, keberadaan risiko itu diterima kemudian dikelola dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, risiko ada ancaman dan peluang. Nah, di dalam suatu risiko, tantangan seperti ini ada ancaman dan ada peluang. Dan disinilah manajemen dibutuhkan untuk mengelola itu ya, menerawang itu ancaman dan peluang. Kemudian ketiga, risiko kombinasi dari bahaya dan peluang. Jadi memang ada kombinasi dari bahaya dan peluang secara bersamaan di situ. Yang keempat, tidak semua risiko dari hal yang sama ya. Jadi risiko itu bisa bersumber dari macam-macam dan tidak bisa hanya satu strategi cara dalam menanggulangi satu risiko, sehingga dibutuhkan satu keputusan yang baik ya dalam satu organisasi atau perusahaan atau institusi atau satu lembaga. Kemudian risiko bisa diukur. Jadi seorang ahli manajemen risiko atau orang yang berkecimpung dalam manajemen risiko itu bisa mengukur suatu risiko. Kemudian yang keenam, alat mengakses risiko dan output dari penilaian risiko harus dikaitkan ya, harus dikaitkan. Alat pengakses risikonya itu dan outputnya dari penilaian risiko harus dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan. Jadi ada proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi itu jauh lebih penting untuk menyelesaikan itu semua. Yang ketujuh, kunci manajemen risiko yang baik berkaitan dengan risiko yang harus dihindari ya. Jadi ada manajemen risiko yang baik adalah berkaitan dengan risiko yang harus dihindari, risiko yang harus diambil, dan risiko yang harus dieksploitasi. Ada 3 hal itu. Jadi risiko yang harus dihindari, risiko yang harus diambil, dan risiko yang harus dieksploitasi. Nah, kemudian yang ke-8, mengelola risiko secara benar, memahami, mengungkit yang menentukan nilai suatu bisnis. Jadi mengelola risiko secara benar itu memahami pengungkit ya. Jadi pengungkit yang menentukan nilai suatu bisnis itu bisa didekati, itu bisa dipahami secara mendalam. Kemudian yang ke-9, mengelola risiko secara baik, inti utama praktek bisnis yang bagus dan merupakan tanggung jawab semua orang. Mengelola risiko secara baik ya, itu tanggung jawab semua orang supaya hidup dengan penuh keharmonisan dalam usaha, bisnis, dan sebagainya. Kemudian yang ke-10, untuk berhasil pada manajemen risiko kita harus menanamkannya dalam organisasi melalui struktur dan kebudayaan atau budayanya. Jadi ada budaya yang tertanam secara baik pada suatu struktur organisasi, kemudian dikelola secara baik, itu secara penuh kejujuran, maka manusia bisa mencapai keberhasilan dalam manajemen risiko dan asuransi. Nah, sesudah bagian selanjutnya adalah asuransi. Salah satu pakar asuransi, Prof. Meher, mengatakan bahwa suatu alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan cara mengumpulkan unit-unit dalam jumlah yang memadai untuk memperkirakan kerugian individu, kemudian kerugian yang diramalkan dipikul rata oleh yang tergabung. Dari Profesor Meher ini, maka asuransi ini berfungsi ataukah sebagai alat untuk mengurangi risiko keuangan atau risiko yang dihadapi dengan cara mengumpulkan berbagai unit itu, kemudian memperkirakan kerugian setiap individu, kemudian meramalkan kerugian itu, kemudian dipikul secara bersama bagi individu-individu yang tergabung dalam pihak asuransi. Kemudian asuransi perusahaan bersedia memberikan pertanggungan kerugian finansial kepada pihak penderita kerugian melalui pembayaran sejumlah uang, bisa dengan jasa, apapun itu ya, bisa dengan seutuhnya pergantian itu atau gantinya orang yang diberikan asuransi, bisa sebagian, bisa sepenuhnya. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir, sejarah asuransi ini juga ada ketika sekitar tahun 300 sebelum Masehi, itu juga pernah terjadi di Yunani, di mana pernah suatu kerajaan Alexander itu kemudian mengalami krisis keuangan dalam suatu negaranya. Kemudian sekretaris negaranya bingung untuk mencari uang, cari dana untuk menghidupi semua rakyatnya, maka dia menyusun suatu strategi asuransi di mana sekretaris negaranya ini ditugaskan untuk mencatat semua konglomerat orang-orang terkaya yang memiliki budak, kemudian diberikan jaminan oleh negara bahwa budak ini ketika tidak bertanggung jawab atau lari, maka
itu diganti oleh negara kemudian hari, tapi itu membayar ya seorang yang pemilik budak ini, orang kaya-kaya ini di Alexander di Yunani di masa kerajaan Alexander itu, em, dipungut biaya dari setiap orang-orang kaya dimasukkan ke kas negara, tetapi dengan catatan dilindungi budak-budak yang dimiliki. Nah, ketika ada budak-budak yang dimiliki melenceng atau hilang atau kabur, maka pihak negara yang akan menggantikan kerugian sesuai dengan harga dari budak itu. Nah, ini praktik asuransi yang sudah cukup lama dalam suatu sejarah, dalam bentang sejarah dari sekitar 300 sebelum Masehi ya. Nah, sekarang sudah abad ke-21 Masehi. Nah, bentangan yang cukup panjang itu mengharuskan kita mengolah secara baik atau mengembangkan ilmu asuransi dan risiko ini. Cukup sekian yang bisa sampaikan pada hari ini. Selamat belajar dan selamat menyimak. Wabillahi taufiq wasyhadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.